Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Pak di TV Malang Official. Mudah-mudahan kita semua senantiasa sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, masih di masa pandemi ini, mari kita senantiasa mematuhi protokol kesehatan dengan cara tetap kita menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, dan juga memakai masker. Baiklah saudaraku, ketika kita melakukan kesalahan, dan ternyata kesalahan tersebut melibatkan orang lain, maka hal yang harus dilakukan adalah mengklarifikasinya, meminta maaf atas kesalahan yang telah kita lakukan. Karena dengan meminta maaf, ini menjadi salah satu cara agar kita terbebas dari rasa bersalah yang berkepanjangan. Dan kita juga harus mengklarifikasi apa alasan dan apa dasar kita sehingga kita melakukan kesalahan tersebut. Mungkin dengan mengetahui alasan kita melakukan hal yang dianggap salah tersebut, ini bisa menjadi salah satu pertimbangan untuk dimaafkan dari orang yang menganggap atau melakukan apa yang kita salahi tersebut. Jadi penting kiranya bagi kita untuk meminta maaf dan mengklarifikasi apabila kita baik dengan sengaja atau tidak sengaja melakukan kesalahan. Nah, dengan demikian, maka kita bisa terbebas dari yang namanya rasa bersalah tersebut. Tentu saja memang berat untuk mengakui kesalahan dan meminta maaf, itu berat. Tidak mudah. Tapi bukan berarti tidak mungkin. Ya, siapapun dari kita pasti pernah berbuat salah. Siapapun dari kita pasti pernah melakukan kesalahan. Baik itu kesalahan yang memang kita sengaja dan kita tahu bahwa itu salah, atau kesalahan yang berupa sebuah kekhilafan yang kita tidak tahu bahwa itu salah. Sehingga dibutuhkan yang namanya klarifikasi dan meminta maaf. Namun, ketika ada tuduhan terhadap diri kita bahwa kita melakukan sebuah kesalahan, jangan serta-merta mengatakan bahwa itu fitnah. Jangan serta-merta mengatakan bahwa itu untuk menjatuhkan diri kita. Ya, karena mungkin ya, yang menurut kita benar, tapi menurut orang lain itu adalah sebuah kesalahan. Sehingga di sini juga perlu yang namanya klarifikasi. Ya. Namun, saudaraku, memang ada beberapa hal yang didasari karena orang tidak senang atau tidak suka pada kita, sehingga muncullah tuduhan-tuduhan terhadap kita tentang kesalahan yang sebenarnya tidak pernah kita lakukan. Nah, jadi memang itu menyakitkan. Ya, seperti
beberapa waktu yang lalu itu ada tuduhan dari konten kreator yang mengatakan bahwa yang terlibat di dalam permasalahan Bang TIJ dan Habib Jafar Shodiq Al-Atas itu adalah saya. Tapi di sini saya hanya menganggap bahwa mereka itu tidak tahu bahwa orang ini tidak paham atau memang tingkat kecerdasan orang ini tidak maksimal. Saya jawabnya seperti itu dalam hati. Nah, namun saya tetap tenang karena saya merasa bahwa itu bukan tuduhan, bukan hal yang pernah saya lakukan. Ya, saya anggap mereka hanya orang-orang yang mengangkat ya konten-konten kreator, saya nggak usah sebutkan namanya, ya ada beberapa ya yang ketika ada statement dari Bung Lubis dan TIJ live bersama Habib Jafar, itu ada yang mengatakan bahwa oh itu Pak D TV Malang seperti itu. Ya saya cuman tersenyum. Nah, bagaimana sih cara menghadapi tuduhan agar kita tidak terjebak dalam kondisi yang memperparah dan memperburuk suasana? Yang pertama, kita harus tenang dan tidak perlu panik. Ya, tidak perlu kita panik, ya. Namun banyak orang yang bilang, bagaimana saya bisa tenang ketika ada yang menuduh saya melakukan hal yang tidak pernah saya lakukan? Tentu saya tidak terima. Ya, tentu banyak di antara kita yang berpikir seperti itu ketika kita mendengar ada tuduhan tentang diri kita. Nah, ketika kita masih punya pikiran seperti itu, mari kita sama-sama merubah pemikiran kita ketika menerima tuduhan. Karena dengan mengatakan seperti itu, ini menunjukkan kita itu panik dan emosi. Nah, karena apa saudaraku? Dengan emosi yang menggebu-gebu, dengan kepanikan yang super panik, ini tidak akan pernah membersihkan nama kita. Nah, karena dengan kepanikan tersebut justru kadang-kadang kita salah mengambil langkah, salah mengambil tindakan, sehingga ini akan memperkeruh suasana. Nah, justru di sini dibutuhkan sebuah ketenangan dan ketidakpanikan. Ini tentu akan mematahkan fitnah-fitnah yang ataupun tuduhan-tuduhan yang ditujukan kepada kita. Nah, sederhananya bahasanya seperti ini ya. Jika tuduhan yang orang lakukan kepada kita ini terbukti tidak benar, mengapa kita harus marah? Mengapa kita harus panik? Mengapa kita harus kebingungan? Maka hadapi saja dengan santuy, dengan rileks, ya, dengan tenang. Pasti orang-orang yang menuduh kita tersebut akan tertegun, akan tertegun itu apa? Akan terpesona melihat ketenangan kita. Yang kedua, apabila ada tuduhan kepada kita tentang hal yang tidak pernah kita lakukan, catatannya seperti itu saudaraku ya, maka tanyakan kebenarannya kepada orang-orang yang mengatakan tersebut. Ya. Cara menghadapi tuduhan-tuduhan orang apabila kita memang tidak pernah melakukan, itu tidak perlu dengan mencari pembelaan ke sana kemari. Apabila kita tidak seperti yang mereka tuduhkan, maka kita hanya perlu cuek, ya, acuh, dan santai. Tentu tidak perlu membela diri terlalu keras. Ketika kita tidak melakukan suatu kesalahan atau hal yang dituduhkan kepada kita. Nah, ketika ada orang bertanya kepada kita, ya, maka kita boleh mengkonfirmasi ataupun menanyakan kebenarannya. Namun ketika tidak ada yang bertanya, sebaiknya kita cukup diam.
Ya, buat apa sih kita buang-buang waktu membuat pembelaan atas hal yang tidak pernah kita lakukan? Atau tanyakan langsung kepada orang yang menuduh. Ya, apabila kita sudah merasa bahwa tuduhan-tuduhan tersebut merusak nama baik, karir, bahkan kehidupan kita, maka mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menanyakan kepada orang yang membuat tuduhan tersebut. Tanyakan apa kesalahan kita, ya, sehingga mereka menuduhkan suatu kesalahan kepada kita. Tentu saja ketika bertanya, kita tidak perlu emosi, ya, kita tidak perlu marah. Tetaplah bersikap tenang saat menghadapi tuduhan-tuduhan tersebut. Nah, dan kita tidak perlu memaksa orang untuk membenarkan ataupun mengakui bahwa dialah yang menuduh kita. Yang selanjutnya kita bisa bersikap cuek, masa bodoh. Ya, karena kita semua tahu bahwa orang itu bisa bersikap cuek dan masa bodoh saat menghadapi tuduhan. Ya, apalagi jika tuduhan tersebut sudah merugikan diri kita. Pasti kita ingin membalas dendam. Namun, mau tidak mau, kita harus bisa bersikap cuek dan masa bodoh. Karena hanya bersikap dengan sikap seperti itulah, maka orang-orang yang menuduh kita akan menjadi jerah dan akan berhenti menyebarkan tuduhan-tuduhan tersebut. Saat orang tersebut mengetahui bahwa kita tidak terganggu dengan tuduhan-tuduhan yang mereka buat, maka lama-kelamaan orang-orang ini akan capek, akan lelah, dan mereka akan berhenti membuat fitnah atau tuduhan-tuduhan tentang diri kita. Dan kita juga harus yakin dengan sabar bahwa semua itu pasti ada balasannya. Ya, karena apa? Pada dasarnya orang yang sabar ketika mendapatkan tuduhan, ini adalah orang hebat. Biarkan tuduhan tersebut berlalu seiring berjalannya waktu. Kita hanya perlu berbenah diri dan menjadi orang yang lebih baik lagi. Percayalah bahwa setiap perbuatan tentu ada konsekuensinya. Orang yang menuju juga akan mendapatkan balasan pada suatu hari nanti. Kita hanya perlu menunggu dan melihatnya. Karena cepat atau lambat, segala perbuatan itu pasti ada balasannya. Yang selanjutnya, tunjukkan kualitas diri kita. Sibuk mencari pembelaan atau menyangga tuduhan-tuduhan orang tentang kita. Sejatinya cara menghadapi ini yang paling tepat adalah membuktikan kualitas diri kita sendiri. Jadilah orang yang lebih baik dan tunjukkan bahwa tuduhan tersebut memang tidak pernah ada. Dengan membuktikan kualitas diri kita, maka orang lainlah yang akan menilai kebenarannya. Jadi tidak perlu repot-repot membela diri. Karena orang lain juga mampu menilai bahwa tuduhan yang selama ini beredar tidak benar. Bahkan kualitas diri kita juga menjadi pukulan telak bagi orang-orang yang sudah menuduh kita selama ini. Masih ada suara adzan sebentar, saudara.
Nah, saya lanjutkan. Jadi yang selanjutnya adalah kita mengintrospeksi diri kita, melihat ke dalam. Ya, ketika mendengar orang menuduh kita, menuduh tentang diri kita, tentang kesalahan yang kita lakukan, ini artinya sama saja teguran dari Yang Maha Kuasa untuk agar kita bisa berbenah diri. Maka daripada kita sibuk mencari cara untuk membalas dendam, sebaiknya kita luangkan waktu kita untuk introspeksi diri. Renungkan saja apa kesalahan-kesalahan yang pernah kita perbuat. Karena sebagai manusia, pasti kita tidak pernah luput dari yang namanya kesalahan. Selain hanya menilai diri kita, kembali mengintrospeksi diri kita, maka kita juga harus membenahi diri kita sendiri agar menjadi orang yang lebih baik. Saatnya kita membuktikan kepada semua orang bahwa kita mampu jadi orang yang lebih baik lagi, dan tuduhan yang selama ini beredar memang tidak ada kebenarannya sama sekali. Saudaraku, selanjutnya adalah ketika kita pasti siapapun akan menjadi resah, menjadi sedih, menjadi sakit hati, menjadi galau. Ya, ketika menerima tuduhan-tuduhan yang tidak pernah kita lakukan. Ya. Maka cara terbaik untuk menyembuhkan luka sakit hati karena tuduhan-tuduhan itu adalah berdoa dan beribadah. Maka kita bisa berdoa kepada Yang Maha Kuasa dan menyampaikan curhat kepada Yang Maha Kuasa, dan mudah-mudahan ini dapat membersihkan hati kita dan menjadikan kita lebih bersabar. Jangan sekali-sekali mendoakan orang yang menuduh kita menjadi celaka. Justru doakan orang-orang yang menuduh kita ini segera bertobat dan mendapatkan pengampunan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Percayalah kita bahwasanya setelah berdoa maka dan mendekatkan diri kita kepada Ilahi Robi, pasti kita akan menjadi tenang dan tentu saja akan menjadi lebih sabar di dalam menghadapi tuduhan-tuduhan apapun. Yang selanjutnya kita harus maafkan. Maafkan orang-orang yang telah menuduh kita. Karena belum tentu mereka sengaja menuduh kita. Mungkin karena mereka tidak memahami kita. Mereka tidak mengerti kita. Ya. Ketika orang yang menuduh kita, kita tanya, tentu belum tentu orang tersebut akan mengakui bahwa itu memang menuduh kita. Ya. Belum tentu orang tersebut mau meminta maaf kepada kita. Namun, dalam hal ini, setidaknya kita harus berbesar hati di dalam memberikan maaf kepada mereka yang sedang melakukan kezaliman kepada diri kita. Nah, cara menghadapi tuduhan-tuduhan adalah memaafkan orang-orang yang telah menuduh kita tersebut. Maka dengan memaafkan orang lain, hati akan menjadi lega dan tidak memiliki beban. Hati menjadi plong, hati menjadi legowo, hati menjadi lebih ikhlas. Karena apa? Dendam yang tersimpan di dalam hati ini hanya akan menyiksa diri kita sendiri. Maka saatnya kita hidup damai dan lebih bahagia dengan memberikan maaf kepada orang lain. Yang ke-10 atau yang terakhir, 10 atau 11 atau 12 ya lupa saya. Yang terakhir, bila kita merasa sedih dengan tuduhan-tuduhan tersebut dan kita merasa putus asa karena merasa bahwa nama baik kita sudah hancur sehancur-hancurnya, maka ingatlah, masih banyak orang-orang terdekat kita yang percaya dan menyayangi kita. Jadi, buat apa kita harus terus-menerus bermuram durja, sementara orang-orang yang menuduh kita mungkin sekarang sedang tertawa bahagia. Jadi, mari kita senangkan diri kita dengan orang-orang terdekat kita. Dengan melakukan hal yang kita sukai, maka kita lebih mudah dalam melupakan sakit hati karena tuduhan-tuduhan orang terhadap kita. Saudaraku, ketika kita merasakan
kesenangan, melakukan hal-hal yang menyenangkan, bisa jadi ini akan menjawab tuduhan-tuduhan orang tersebut memang tidak benar terhadap kita. Nah itu saudaraku ya, ketika kita melakukan kesalahan, segera kita klarifikasi dan meminta maaf. Karena dengan demikian, ini akan segera bisa menyelesaikan permasalahan antara kita dengan orang lain. Namun apabila ada tuduhan-tuduhan yang mengatakan hal-hal yang buruk tentang kita, sementara kita tidak pernah merasa melakukannya, maka cara yang kita lakukan adalah dengan cara beberapa hal tadi. Ya, jangan menanggapinya dengan emosional, jangan dengan amarah. Tenangkan diri kita, introspeksi diri kita, dekatkan diri kita kepada Tuhan. Yakinlah bahwa semua ini akan berakhir dengan baik. Nah, namun ketika tuduhan orang tersebut benar dan kita memang melakukannya, maka alangkah lebih baiknya apabila kita segera meminta maaf dan mengklarifikasinya. Nah, itulah secara umum gambaran bagaimana apabila kita melakukan kesalahan dan bagaimana ketika kita dituduh melakukan suatu kesalahan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.